Sabar! Genderuwo. Makhluk halus ini adalah salah satu makhluk halus mitologi Jawa yang termasuk spesies jin atau demit yang suka mencuri dan menculik anak-anak di malam hari. Genderuwo bertubuh besar dengan tubuh berbulu, dengan gigi bertaring dan bau yang sangat busuk. Mereka suka menghuni rumah kosong atau goa-goa di hutan. Mereka biasa lahir dari roh penasaran seorang laki-laki yang prosesi penguburannya asal-asalan dan tidak sempurna. Konon katanya, orang penduduk Jawa menggunakan kekuatan mistis genderuwo untuk mendapatkan nomor judi togel dengan membakar sate gagak dan sesajen di malam bulan purnama. Genderuwo akan datang dan mengajak untuk berunding. Ia akan memintanya untuk mempersembahkan kurban jiwa manusia. Setelah itu, dia akan memberikanmu nomor togelnya. Babi ngepet. Makhluk gaib ini dikenal sebagai siluman babi pencuri kekayaan. Konon, ia adalah hasil ilmu hitam di mana manusia berubah menjadi babi untuk mencuri harta orang lain, terutama uang dan beras. Pada waktu hari Kliwon sesuai kalender Jawa, babi ngepet dan rekannya, si penjaga lilin, akan keliling desa untuk nyuri harta orang. Jika lilinnya meredup, berarti babi ngepet sedang dalam bahaya. Dan jika lilinnya mati, maka babi ngepetnya juga telah mati. Babi ngepet berasal dari cerita rakyat daerah Gunung Kawi. Diceritakan bahwa orang yang ingin menguasai ilmu pesugihan ini akan datang ke Gunung Kawi untuk menemui dukun. Setelah mereka menyerahkan sesajen dan uang, maka dukun akan mempertemukan mereka dengan siluman babi. Si pelaku pesugihan ini akan membuat perjanjian dengan siluman babi untuk menyerahkan tumbal nyawa dari kerabat dekat yang disayangi, biasanya anaknya sendiri. Palasik atau plesit adalah makhluk gaib dalam kepercayaan masyarakat Minangkabau yang dikenal sebagai siluman pemakan organ dalam bayi dan janin. Pada siang hari, Palasik memakai wujud nenek-nenek biasa. Namun, jika ia sedang kelaparan, matanya akan berubah menjadi warna merah, seperti sedang berdarah. Saat malam hari, ia akan melepaskan kepala dari tubuhnya, dan ia akan melayang untuk mencari mangsa. Banyak orang tua menduga bahwa kematian bayi secara mendadak itu karena diganggu Palasik dan meninggalkan bayi sendirian menjadi pantangan karena Palasik masuk ke ruangan tertutup dengan kemampuan gaibnya untuk masuk ke rumah orang melalui celah kecil atau lubang angin. Jenglot adalah makhluk gaib berukuran kecil. Disebut juga sebagai siluman penghisap darah atau penjaga kekuatan mistis. Dalam budaya Jawa dan Indonesia, ia sering dikaitkan dengan ilmu hitam dan ritual pemujaan. Jenglot berwujud seperti boneka manusia kecil, berkulit hitam, berambut panjang dengan wajah keriput, gigi bertaring, dan kuku yang panjang. Banyak orang yang menyaksikan jenglot di mana mereka bisa membuka mata dan bisa melayang. Jenglot dipelihara dengan diberi darah secara rutin, dan jika tidak, maka jenglot akan marah dan mengutuk pemiliknya untuk terkena penyakit misterius atau kecelakaan. Itulah kenapa jenglot yang dibuang oleh pemiliknya sering ditemukan di tempat-tempat angker, bekas ritual pesugihan. Beberapa dukun membuat jenglot palsu yang terbuat dari mayat hewan atau boneka untuk menipu orang. Wewe Gombel, sosok hantu atau roh jahat dalam tradisi Jawa yang menculik anak-anak yang masih di luar rumah saat sudah maghrib. Wewe Gombel digambarkan sebagai perempuan tua dengan wajah keriput, rambut putih, dan payudara lonjong yang bisa dijulurkan untuk menyusui anak-anak yang diculiknya. Wewe Gombel awal mulanya adalah sosok perempuan yang sudah menikah, namun diduga mandul sehingga tidak mempunyai anak. Sayangnya, suami sang perempuan tidak mau menerima sehingga berselingkuh dengan wanita lain. Setelah mengetahui suaminya berselingkuh, sang perempuan marah sehingga membunuh suaminya. Sehabis itu, ia ikutan dibunuh oleh warga dan menjadi roh gentayangan. Aul, makhluk gaib asal Gunung Slamet ini menyerupai manusia serigala. Namun, yang membuat sosok Aul ini berbeda dari manusia serigala lain adalah kepalanya yang menghadap ke belakang. Diceritakan zaman dahulu ada orang sakti yang memiliki ilmu semacam rawa rontek. Ia bisa menyambungkan anggota tubuhnya yang terpotong, bahkan kepalanya. Pada suatu hari, orang sakti ini meminta temannya untuk menebas kepalanya dengan parang besar untuk memamerkan ilmu saktinya. Namun, karena ia berdiri terlalu dekat dengan jurang, kepalanya yang tertebas jatuh ke dalam jurang. Setelah itu, ia stres dan panik karena ia tidak bisa menemukan kepalanya di jurang. Maka dari itu, ia menebas kepala serigala dan memakainya terbalik secara tidak sengaja. Hantu air lingsir atau lebih dikenal sebagai hantu banyu. Sosok hantu air
air ini dipercaya menghuni Sungai Musi, sungai terpanjang di Sumatera. Sosok ini dikatakan muncul saat air sungai mulai pasang dan menjelang maghrib. Diyakini hantu ini akan menarik orang hingga hanyut tenggelam ke dasar sungai. Setelah itu, jasad akan kembali ke permukaan dengan bekas isapan sumsum tulang belakang di bagian belakang tubuhnya. Asal-usul hantu Bayu ini berawal dari seorang putra mahkota yang mendapat kutukan hingga kulitnya berbau busuk. Kutukan itu disebut akan hilang jika dia menemukan jodoh. Singkat cerita, ada seorang putri dari kerajaan tetangga yang memenuhi syarat tersebut dan mereka pun dinikahkan. Namun, putri tersebut tidak tahan dengan bau busuknya sehingga putrinya memutuskan untuk terjun ke sungai dan menjadi sosok hantu Banyu setelah meninggal. Hantu Casablanca. Hantu ini berasal dari urban legend terowongan Casablanca yang terkenal sebagai tempat angker karena dibangun di atas kuburan massal. Konon katanya terdapat suatu kuntilanak merah yang muncul di terowongan angker tersebut. Kuntilanak ini diduga dulunya seorang perempuan yang meninggal akibat kecelakaan dekat terowongan Casablanca. Rohnya menjadi sosok kuntilanak merah yang memiliki kekuatan mistis yang lebih kuat dari kuntilanak putih dan dikatakan memiliki urusan dunia yang belum tuntas, seperti dendam yang belum terbalaskan. Karena itu, banyak orang yang mengaku bahwa mereka telah melihat sosok wanita berwajah pucat dan bergaun merah yang sering muncul di sekitar terowongan pada malam hari. Kuntilanak merah tersebut terlihat tidak akan tenang sampai ia dapat menemukan orang yang mencelakakannya. Hantu Jeruk Purut. Makhluk halus ini disaksikan muncul di sekitar pemakaman daerah Jalan Jeruk Purut pada tahun 1986. Seorang penjaga makam di TPU Jeruk Purut mengaku melihat sosok hantu berperawakan seperti pastur berkepala buntung dengan anjing besar di sampingnya di tengah malam. Konon katanya, hantu Jeruk Purut dulunya merupakan seorang korban salah bacok pada zaman Belanda. Sang pelaku bacok mengira bahwa pastor tersebut adalah seorang penjajah Belanda, padahal pastornya itu seorang WNI. Setelah ia dibunuh, kepalanya dipisahkan dari tubuhnya lalu dibuang di tempat terpisah. Begu Ganjang adalah roh gaib yang berasal dari mitologi Batak yang berwujud manusia raksasa dengan kaki menghadap ke belakang, lengan yang panjang, mata merah menyala, dan kulit pucat. Namanya berasal dari bahasa Batak, begu yang berarti arwah dan ganjang yang artinya tinggi. Begu Ganjang dipercaya mencelakakan orang lain dan meninggalkan bekas biru di kerongkongan korbannya. Begu Ganjang dikatakan berasal dari arwah dukun yang menggunakan ilmu hitam untuk dapat bereinkarnasi. Tapi ritual tersebut gagal dan rohnya berubah menjadi suatu makhluk roh gaib yang dikutuk untuk menghuni hutan untuk selama-lamanya.